Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para panitia penyelenggara kajian intensif Ikatan Dai Kabupaten Sleman yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, dan penuh harapan kita mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau khususnya pada bidang yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bahwa kajian kita di bidang ekonomi Islam. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang akad dan transaksi ya di dalam ekonomi Islam itu. Ya, karena ini menjadi penting dalam satu transaksi di dalam Islam ini kan persoalan halal haram itu, bahwa kehalalan itu bisa dicermati dari 3 aspek. Yang pertama haram karena zatnya, jadi haram li zatihi, kemudian yang kedua adalah haram li ghairihi, kemudian yang ketiga adalah tidak sempurnanya akadnya. Kalau haram li zatihi jelas yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, karena memang zat barang yang kita konsumsi itu mengandung hal-hal yang membahayakan diri kita, atau mungkin karena memang Rasulullah melarang untuk memakannya. Kemudian yang li ghairihi itu lebih pada bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu yang akan kita makan. Utamanya berkaitan dengan transaksi. Nah, meskipun transaksi sudah kita lakukan, kalau nanti syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, itu juga menjadi masalah ya. Misalnya terjadi satu penjualan ada dua akad misalnya. Kemudian ada bai al-inah misalnya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang menurut hukum di dalam Islam. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana akad itu harus dilakukan, dan kemudian nanti transaksi-transaksi yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Materi saya akan tayangkan dan kita akan belajar melihat bersama gitu, sehingga nanti akan lebih jelas ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan masalah akad. Akad apa? Di akad ini adalah saya sampaikan 2 tokoh atau 2 profesor yang mendefinisikan akad. Yang pertama adalah Profesor Basa, kemudian yang kedua adalah Profesor Samsul Anwar. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa akad itu adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Nah, sementara Prof. Samsul Anwar beliau mengatakan itu adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak kedua pihak atau lebih untuk melahirkan satu akibat hukum pada objek.
Nah, secara prinsipal dua definisi ini sebetulnya sama ya. Cuma beda formulasi aja. Yaitu adanya ijab qabul, kemudian setelah ijab qabul itu akan menimbulkan akibat hukum pada apa yang ditransaksikan. Misalnya kalau kita membeli ijab qabul, maka kemudian akibat hukum dari si penjual kepada si pembeli ya. Nah, maka dari situ ini ada kesamaan. Kemudian cirinya bahwa akad itu merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Jadi sesuatu yang dulunya tidak kita miliki atau dia haram kalau kita makan, tapi karena ada akad tertentu, dia bisa menjadi halal bagi kita ya. Kemudian di situ ada tindakan hukum. Ada tindakan hukum dua pihak. Kemudian tujuannya adalah melahirkan satu akibat hukum. Ya, yang disebut akibat hukum itu adalah seseorang bisa menguasai sesuatu yang ditransaksikan. Nah, kemudian macam-macamnya akad, ya, karena ini waktunya sangat pendek ya, 1 jam, kemudian materinya cukup banyak, sehingga saya agak cepat gitu ya. Nah, macam-macam akad ini ada satu yang disebut dengan akad bernama dan akad tidak bernama. Jadi akad bernama itu akad yang sudah dibuat namanya oleh pembuat hukum, ada di dalam kitab fikih. Jadi kalau kita buka misalnya pengikut mazhab-mazhab fikih tertentu, misalnya kita kalau buka di dalam di dalam kitab fikihnya Said Sabiq misalnya gitu, itu ada penjelasan nama-nama akad. Misalnya ada wadiah, ada mudharabah, ada murabahah, ada ijarah yang sudah dituangkan di dalam kitab fikih. Dari dulu para pembuat kitab fikih itu disebut dengan akad bernama. Tapi ada akad yang tak yang belum dibuat namanya meskipun ia telah dipakai oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Ada bai al-wafa. Ini jual beli opsi. Akad ini adalah campuran dari akad gade dan jual beli. Ini berlaku di daerah utara Pakistan sana dengan perbatasan dengan India dulu. Nah, di situ banyak orang yang melakukan bai al-wafa. Jadi dia menggadekan, kemudian nanti terjadi jual beli atas barang yang digade itu. Nah, seperti itu namanya. Kalau sekarang misalnya ada ijarah muntahiyah bitamlik, ada musyarakah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada musyarakah mutanakisah. Di namanya bagus-bagus sebetulnya itu. Nah, kalau dipakai nama anak bagus juga itu. Anaknya dikasih nama ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, artinya apa? Satu saksi sewa yang pada akhirnya terjadi pemindahan milik. Ya, pindah milik itu nanti bisa dilakukan dengan cara hibah maupun dengan cara jual beli. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada akad pokok dan akad aksesoris. Akad pokok itu akad yang memang berdiri sendiri keberadaannya dan tidak tergantung pada akad yang lain. Nah, seperti apa? Jual beli murabahah misalnya kerjasama dengan mudharabah. Jadi namanya mudharabah misalnya. Kemudian kalau kita menyewa akadnya adalah akad pokok. Tapi pada saat nanti berlakunya akad pokok itu dilekatkan satu akad lain untuk menjalankan satu akad pokok itu namanya akad aksesoris. Jadi akad ini tidak berdiri, dia tergantung pada akad yang lain. Contohnya apa? Yang berlaku misalnya wakalah bil murabahah. Jadi wakalah ini menggantung pada murabahahnya, karena untuk bisa terjadinya murabahah itu bisa dilakukan dengan memberikan wakil memakan kepada
salah satu pihak untuk melakukan pembelian atas barang yang dimurabahahkan. Jadi akad tasasair ini hukumnya mengikuti perjanjian pokok. Nah, itu terkait dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa sesuatu yang mengikut adalah mengikut. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada bertempo dan tidak bertempo. Kalau akad bertempo adalah akad yang di dalamnya ada unsur waktu yang merupakan unsur asasi ya. Jadi itu menjadi penting waktu itu. Nah, ini utamanya adalah transaksi yang dilakukan secara kredit ya. Itu harus ada waktunya. Nah, waktunya misalnya berapa lama gitu ya. Nah, harus ada itu. Kalau tidak ada waktunya nanti tidak jelas itu namanya. Kemudian akad tidak bertempo yaitu akad yang di dalamnya unsur waktu tidak merupakan bagian dari sisi perjanjian. Ya, jadi tidak penting waktu itu dimasukkan ya. Nah, misalnya Pak kita membeli dengan cara cash usah pakai ada waktu yang melekat di situ ya. Nah, kemudian ada akad konsensual, ada akad formalistis dan akad real. Kalau konsensual itu adalah akad yang terjadi karena kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas. Jadi tidak ada plan, yang penting mereka sepakat ya. Kemudian formalistik itu harus diformalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan oleh si pembuat hukum. Nah, misalnya kalau kita ke notaris, nah itu formalistik ya. Nah, kemudian kalau real adalah akad yang terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad. Jadi kalau misalnya jual beli, nah di situ harus ada barang yang bisa diserahkan saat itu. Itu namanya akad real. Ya, tetapi kalau barangnya, nah itu bisa terjadi jual beli ditunjukkan dengan spesifikasi barang. Ya. Nah, kemudian kalau ada pencatatan, dia masuk dalam formalistik ya. Kemudian selanjutnya ada akad masyru' dan akad terlarang. Kalau akad masyru' itu adalah akad yang dibenarkan menurut syariat untuk dibuat dan ada larangan untuk menutupnya. Hal-hal yang memang dibenarkan menurut syariat kemudian kita lakukan itu namanya masyru'. Yang terlarang adalah akad-akad yang memang dilarang menurut syara'. Misalnya akad yang dilakukan untuk kejahatan. Kemudian yang tadi saya sebutkan ada namanya bai al-inah. Bai al-inah itu adalah orang beli barang kemudian saat terjadinya akad itu kemudian barang itu dijual kembali kepada si pemilik tadi. Ya saya beli barang ini tapi saya jual lagi kepada Anda gitu ya. Nah itu ada ya terjadi seperti itu. Ya, ini tidak dibolehkan begitu. Karena pada saat dia belum berakhirnya satu majelis tidak boleh dilakukan satu transaksi selain yang ditransaksikan tadi. Tapi kalau nanti sudah ada waktu bersela, nah itu bisa membatalkan inah. Misalnya ada seseorang datang ke saya, Pak mau beli laptop saya, boleh berapa? 3 juta. Nah, kalau saya beli laptop Anda, tapi nanti kamu beli lagi ya. Iya Pak, nah itu tidak boleh gitu. Tapi kalau misalnya saya beli laptop Anda, kemudian yang menjual tadi pergi, kemudian datang beberapa menit, ya 30 menit dia datang lagi, mau membeli barang itu tadi, yaitu tidak apa-apa, karena waktunya sudah berbeda. Jadi ada 3. Objeknya sama, pelakunya sama, waktunya sama itu tidak boleh. Tapi kalau salah satu dari 3 hal yang ada tadi tidak terpenuhi, misalnya orangnya sama, objeknya sama, waktunya berbeda, itu boleh kan. Apalagi kalau orangnya beda, kemudian objeknya sama, pasti waktunya berbeda. Karena nggak mungkin 2 orang melakukan transaksi yang sama.
Ya, seperti itu. Kemudian akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak. Kemudian yang tidak sah adalah yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Nah, timbul sekarang misalnya pertanyaan, kalau saya beli itu minuman di bandara, itu kan pembeli, kemudian penjualnya di mana itu? Enggak ada. Kita mengambil barang itu tadi, itu namanya bai al-mu'at. Di situ kan ada transaksinya. Transaksinya apa? Di situ ada barang, kemudian nanti ada tulisan harga, kita tinggal penyet apa yang kita inginkan. Seperti kalau kita di ATM itu kan ada dialog ya yang dibuat begitu. Nah itu karena kemajuan teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi sekarang misalnya dengan jarak jauh ya. Nah, itu bisa dilakukan. Itu boleh ya, baik al-mu'atta'. Kemudian ada akad mengikat dan akad tidak mengikat. Kalau yang mengikat adalah akad yang secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Jadi itu mengikat betul. Nah, kemudian yang tidak mengikat, akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Ya. Nah, kemudian ada akad nafis dan akad mauquf. Kalau nafis itu adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Nah, kemudian akad mauquf itu adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak yang berkepentingan. Nah, itu. Kemudian ada akad tanggungan, ada akad kepercayaan, dan akad yang bersifat ganda. Kalau akad tanggungan itu adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak pengalian sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya, sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Ya. Ya, jadi seperti tanggungan itu yang model asuransi, kemudian kita kalau beli barang kan perlu ada asuransinya atau tidak, nah, seperti itu kan. Kemudian kalau kepercayaan, akad di mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi kalau kepercayaan dia harus menunaikan ya, dan dia tidak bertanggung jawab risiko atas barang tersebut. Tetapi kalau dia sengaja melakukan sesuatu hal yang menyebabkan tidak tersampainya barang, nah dia harus bertanggung jawab. Kemudian ada akad bersifat ganda. Akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain juga merupakan akad kepercayaan. Ini di dalam transaksi itu ada dua sekaligus. Lalu ada akad muawadah, akad tabaruk, dan akad muawadah dan tabaruk sekaligus. Kalau muawadah itu adalah akad di mana prestasi imbal balik. Jadi sifatnya ini bisnis oriented ya. Ada pendapatan yang bisa didapatkan. Sehingga masing-masing pihak menerima suatu bagian imbalan prestasi yang diberikannya. Itu muawadah. Kalau tabaruk, ini akad di mana prestasi dari salah satu pihak. Jadi yang satu tidak mendapat bagian, yang satu bisa jadi memberi ya. Nah, mesti apa? Ada orang yang wakaf, ada orang yang hibah misalnya gitu kan. Nah, itu namanya tabaruk. Kemudian ada muawadah dan tabaruk. Akad yang pada mulanya merupakan cuma-cuma, namun pada akhirnya terjadi akad
atau atas beban. Misalnya apa? Ya nanti ada namanya itu gadai. Ya, gadai itu kan aslinya kan pinjaman ya, tabaruk. Tapi tiba-tiba nanti pada saat ditebus itu si pemilik barang harus memberikan biaya sewa karena tebusan tadi. Ya. Itu macam-macamnya. Nah, kemudian di dalam kegiatan ekonomi ini kita harus bisa membedakan antara apa itu wa'ad dan apa itu akad. Wa'ad itu adalah janji, jadi promise antara satu pihak kepada pihak lain yang hanya mengikat satu pihak. Kemudian term and condition-nya tidak well defined, kemudian belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun, walaupun term and condition-nya sudah well defined. Kalau saya berjanji saya akan datang ke rumahmu nanti sore jam misalnya besok pagi ya jam 9 itu kan sudah term and condition-nya sudah well defined. Tapi belum ada akad di situ. Saya hanya baru berjanji akan datang. Apalagi kalau pakai insya Allah itu ya. Kalau insya Allahnya di Indonesia itu bisa jadi 99,99% tidak jadi gitu ya. Kenapa semalam nggak datang atau kok kemarin pagi nggak datang? Ya kan saya sudah insya Allah gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian akad. Kalau akad ini adalah mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, kemudian term and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci, misalnya barangnya seperti apa, harganya berapa, kemudian diselesaikan berapa lama, dikirim di mana, jelas gitu ya, spesifik. Kemudian ada sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang disepakati. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan, nanti ada sanksinya. Nah, misalnya kalau nanti kita akan sampaikan apakah berupa takzir itu yang dinyatakan yang untuk menjadikan yang bertransaksi itu melakukan kegiatan ya. Kalau takwid itu karena dia memang melakukan tindakan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, kena sanksi. Ya. Lalu di dalam akad itu ada tabaruk dan kalau tabaruk itu adalah hal-hal yang bersifat kebaikan. Tabaruk itu dari kata bir, kebaikan, atau segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nilai tadi yang pada saat kita membahas macam-macam akad kan sudah disebutkan ya. Jadi di sini not for profit transaction. Tabaruk ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contohnya apa? Qard. Qard pinjaman. Ini menggunakan istilah fikih ya. Pinjaman, kemudian rahan gadai. Hiwalah itu pengalian hutang atau anjak piutang. Wakalah itu mewakilkan. Kafalah itu menjamin. Hibah itu pemberian ya. Kemudian ada wakaf. Wakaf itu juga penyerahan satu aset. Ya, aset tetap kalau dulu ya tanah. Kalau sekarang sudah berkembang ada namanya wakaf uang. Jadi benda bergerak bisa diwakafkan. Nah, kalau wakaf ini nanti bisa nanti kapan-kapan kita bicarakan lebih detail lagi ya. Jadi wakaf uang nah, sekarang sedang marak. Nah, apalagi kalau tidak salah presiden dan wakil presiden tadi sudah melakukan gerakan itu. Jadi wakaf uang. Ya, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ya pasca pandemi ya. Nah, itu wakaf. Nah, kalau wakaf uang ini semua orang bisa nanti. Wakaf tanah tidak semua orang bisa wakaf tanah karena tidak semua orang punya tanah. Nanti dia cuma punya tanah satu pot, mosok mau diwakafkan. Boleh juga ya. Nah, yang diwakafkan tanaman yang ada di pot itu ya.
Kemudian sodakoh, pemberian, ya sampai senyum aja sodakoh. Nah, kalau hadiah, pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang karena orang lain tadi memiliki prestasi tertentu. Kalau saya buat skemanya, ya, jadi lending rupiah misalnya itu quote, kalau lending rupiah plus kolateral itu rahan. Kemudian lending rupiah to take over loan from other party, hiwalah. Lending yourself no to do something on behalf of other, itu wakalah. Kemudian wakalah by specifying the job, itu wadiah. Kemudian contingent wakalah, preparing yourself to do something if something happen, itu hiwalah. Kemudian kalau giving something, hibah, sedekah, wakaf. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tijaroh. Tijaroh ini perdagangan atau komersil. Nah, katijaroh itu adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mendatangkan keuntungan for transaksi, for profit transaction. Contohnya akad investasi, akad jual beli, akad sewa menyewa. Ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan tijaroh ini, kalau dilihat dari kepastian hasil, maka bisa dibedakan namanya natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Natural uncertainty contract adalah kontrak yang secara alamiah tidak bisa memberikan kepastian hasil. Tapi kalau natural certainty contract itu adalah kontrak yang secara alamiah bisa memberikan kepastian hasil. Nah, nanti bagi menjadi dua. Kalau yang natural uncertainty contract itu lari kepada teori percampuran. Jadi di situ ada syirkah. Maka di dalam fikih itu ada namanya syirkah wujuh, syirkah iman, syirkah abdan, syirkah mufawadah, kemudian syirkah muzaro'ah, ya, syirkah musyakoh, syirkah mukabaroh, yaitu dua orang atau lebih mencampurkan aset. Kemudian yang natural certainty contract itu teori di sana ada. Nah, ini yang sifatnya mendapatkan keuntungan ya. Ada namanya murabahah, ada bai al-murabahah, bai asar, bai istisna, kemudian ada ijaroh. Meskipun ada transaksi-transaksi lain masuk jual beli yang tujuannya tidak mencari untung, misalnya ada bai atau bai al-muwadha'ah, ya misalnya gitu. Itu masuk teori pertukaran, yaitu menukarkan sesuatu. Ya. Nah, kriteria kalau natural certainty contract, teori pertukaran itu seperti apa? Teori pertukaran itu adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi waktu, jumlah, ya. Dalam bentuk ini nanti bisa dibuat cash flow. Jadi cash flow-nya bisa dibuat secara pasti atau sudah disepakati di awal kontrak. Kemudian objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya. Nah, nanti bisa apa yang ditukarkan? Yang dipertukarkan bisa ain bi ain, bisa ain bidain, bisa dain bidain. Waktunya bisa nakdan, bisa ghairu nakdan. Ain itu real asset, dain itu financial asset. Nakdan itu cash, ghairu nakdan itu muajjal tempo ya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau ain pi ain, misalnya jenisnya beda, upah tenaga kerja dibayar dengan beras. Kemudian ain pi ain jenisnya sama, kalau dia kasat mata, kualitas dapat dibedakan, maka bisa dilakukan namanya tukar tambah. Kalau kasat mata, kualitas tidak bisa dibedakan, ini masuk dalam kategori barang ribawi. Ya, maka syarat menukarkan barang ribawi itu adalah sawaan bisawain sama jumlahnya, kemudian mislan bimislin sama mutunya, kemudian yadan biyadin, sama waktu penyerahannya. Ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian kalau ain bidain, jadi real asset dengan financial asset, kalau asetnya itu berupa barang, namanya transaksinya al-bai'. Jual beli bisa nakdan, cash, order pesanan, nanti ada bai assalam, bai istisna, kemudian bisa bai muajjal. Ya. Kemudian kalau manfaat, jasa, maka akadnya adalah ijarah. Ada ijarah sendiri yang nanti dikembangkan, ada ijarah muntahiyah bitamlik, ada multi jasa ijarah, kemudian ada ju'alah. Apa itu ju'alah? Ya menyewa tapi kita tidak bisa menguasai objek. Kalau ijarah itu bisa menguasai objek ya. Jadi misalnya kalau kita sewa rumah itu namanya ijarah, tapi kalau kita tinggal di hotel itu namanya ju'alah. Ya, seperti itu. Kemudian bedain financial asset dengan financial asset. Nah, ada uang. Kalau rupiah dengan rupiah jenisnya sama, maka itu sawaan bisawain. Yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, yadan biyadin. Nah, yang jadi masalah nanti biasanya menjelang Idul Fitri itu di dekat titik 0 km atau di daerah tertentu ada pertukaran uang ya, yang ternyata jumlahnya berbeda. Boleh itu ya. Itu riba ya. Tidak boleh dilakukan begitu. Itu mestinya MUI yang punya kewenangan. Saya pernah ngobrol dengan teman di BI, ya, dia orang BI tidak bisa melarang itu, harus ada surat atau pernyataan dari pihak yang menentukan halal haram. Maka MUI bisa, kalau nggak salah pernah itu, kalau nggak salah MUI Jombang kalau nggak salah pernah membuat semacam fatwa begitu yang melarang transaksi pertukaran uang yang di pinggir jalan dengan jumlah yang berbeda. Misalnya nukar 100.000 dengan 10 dengan ribuan misalnya, dapatnya cuma 9.000, misalnya 9.000 ya. Kalau sama jenis itu harus sawaan bisawain, sama jumlahnya dan diserahkan saat itu juga. Tapi kalau rupiah dengan dolar boleh, nggak apa-apa. Beda, ada kurs karena satu mata uang tertentu dianggap memiliki nilai. Ya, kenapa? Ya, waktu pertemuan membahas tentang masalah uang sudah kita singgung ya. Kemudian non uang, surat berharga. Nah, ini jual beli surat berharga. Ya, boleh sama tidak digunakan untuk transaksi perjudian ya. Yang kedua, surat berharganya harus dikeluarkan oleh pihak-pihak atau perusahaan yang memang sudah masuk di dalam kategori daftar efek syariah. Nah, itu sudah dikeluarkan di Indonesia. Kalau mau mencari atau transaksi di situ, cari saham yang bagus, yang masuk dalam kategori misalnya list 30 atau ada LQ45. Kalau itu konven 45. Kalau yang itu namanya Jakarta Islamic Index. Itu ada 30 saham yang terseleksi dari sekian ratus saham yang ada di pasar ya. Kemudian 30 itu dianggap yang memiliki likuiditas yang bagus. Nah, kalau kita ngambil yang situ itu tidak usah. Lagi kalau lebih dikecilkan lagi 5 saham yang masuk di pasar misalnya, itu boleh, nggak apa-apa. Selama tadi dia masuk dalam daftar efek syariah. Itu kan sebelum itu kan di screening, ada 3 screening, satu screening industri, yang kedua screening tentang rasio keuangan, kemudian yang ketiga tentang image ya. Yang selanjutnya adalah pertukaran, percampuran ya. Kalau teori percampuran ini adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Nah, kontrak-kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Kemudian sifatnya tidak fix dan predetermined. Jadi tidak bisa ditetapkan di depan.
Nah, dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi itu saling mencampurkan asetnya, real aset maupun financial asset menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kontrak yang demikian ini, keuntungan dan kerugian nanti ditanggung bersama. Nah, apa yang dipercampurkan sama, bisa ain biain, bisa dain bidain, bisa ain bidain. Waktunya bisa nakdan, bisa ghairu nakdan. Nah, pada saat mencampurkan ain biain misalnya namanya syirkah abdan, syirkah amal. Syirkah abdan itu berarti mencampur. Nah, contohnya apa? Misalnya tukang kayu dengan tukang batu, dia bersirkah untuk membuat bangunan. Ya, kita ini juga hasil dari sirkah, ya, kerjasama antara bapak dan ibu kita. Ya. Kemudian ain bidain, jasa keahlian atau real asset dicampur dengan financial asset. Nah, bentuk percampuran ini disebut dengan sirkah mudharabah. Kemudian kalau seorang penyandang dana memberikan dana, yang lain juga memberikan reputasi, maka bentuk sirkah seperti ini disebut dengan sirkah wujuh. Di sirkah ya kalau mungkin sekarang nama baik gitu ya. Kalau dalam praktek ekonomi mungkin yang dalam ekonomi modern disebut dengan franchise itu. Franchise itu kan kita menggunakan nama baik perusahaan tertentu ya, kemudian kita ikut berpartisipasi di situ. Nah, kemudian dari percampuran financial asset dengan financial asset. Jika percampurannya itu uang dengan uang jumlahnya sama, maka itu namanya sirkah. Kemudian jika yang dicampurkan itu jumlahnya beda, maka namanya sirkah inan. Ya, jadi itu nama-nama sirkah. Meskipun nanti dalam praktek keuangan tidak semua nama sirkah ini digunakan, hanya dua, yaitu mudharabah sama musyarakah. Musyarakah itu tidak ada di dalam fikih klasik ya, ini yang belakangan aja itu. Ya seperti ijarah muntahiyah bitamlik ya. Aslinya cuma ijarah. Nah, ini adalah konsep dasar teorinya. Nah, kemudian bagaimana akad-akad yang kemudian jadi produk dalam keuangan syariah ya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga keuangan, nanti ada dua, sebetulnya kalau bank itu fungsinya yaitu penghimpun dana, kemudian menyalurkan dana dan memberikan jasa. Nah, nanti kita akan lihat di masing-masing klasifikasi kegiatan lembaga keuangan itu. Ya meskipun ada lembaga keuangan yang hanya menghimpun dana saja, seperti apa? Asuransi. Ya. Ada juga yang hanya memberi pembiayaan saja, lembaga pembiayaan atau lembaga gadai, ya, itu hanya memberikan dana. Ya. Nah, di penghimpunan dana itu ada produk namanya giro, tabungan, kemudian deposito. Nah, di lembaga keuangan di syariah juga mengadopsi itu ya. Ini sudah betul jadi akad sudah memunculkan produk itu. Kemudian akadnya tidak kadang tidak dimunculkan, yang betul begitu. Tapi kalau yang pembiayaan, kalau di syariah itu akad sekaligus menjadi nama produk. Nah itu kelihatannya perlu dibenahi dan sudah menjadi salah kaprah di kita itu, ya seperti itu. Nah, di rujukan yang saya gunakan dalam penjelasan akad dan produk keuangan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, karena kegiatan keuangan syariah itu harus merujuk kepada fatwa ini tadi. Jadi ukuran kesyariahan lembaga keuangan syariah itu nanti bisa dilihat apakah sudah terjadi kesesuaian antara praktek di lembaga keuangan syariah itu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu.
Misalnya di sini ada namanya giro syariah. Nah, giro syariah ini akadnya bisa, maaf, giro syariah itu akadnya bisa wadiah, bisa mudharabah. Dan masing-masing memiliki feature yang berbeda. Kalau wadiah, maka giro itu bersifat titipan, on call, jadi bisa diambil setiap saat. Kemudian keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiah menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank. Tidak ada imbalan atau bonus yang dipersyaratkan. Jadi tidak ada pemberian bonus di depan. Ya, apalagi yang menitipkan minta bonus nanti bisa jadi riba. Ya, karena wadiah dengan kot itu hampir sama, cuma posisi berbeda. Jadi seperti orang bercermin ya. Yang satu di luar cermin, yang satu di dalam cermin. Nah, pada saat yang menitipkan itu minta bagi hasil atau minta tambahan, itu tidak dibolehkan. Nanti yang mendapatkan titipan atau mendapatkan dana wadiah itu, dia bisa memberikan imbalan berupa bonus yang caranya disesuaikan dengan kebijakan lembaga tersebut. Kemudian ada giro mudharabah. Ini dalam fatwa ada, cuma dalam praktek di lembaga keuangan syariah tidak ditemukan. Ya, karena giro mudharabah itu ada konsekuensi ya, yaitu bisa jadi nanti dananya bisa berkurang ya kalau terjadi kerugian. Maka feature-nya adalah bank selaku mudharib, nasabah selaku shahibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Kemudian dana giro harus dinyatakan jelas, tunai bukan piutang, pembagian keuntungan akan dalam nisbah, nanti ada persentase. Persentase nisbah dengan persentase bunga berbeda. Bedanya apa? Kalau nisbah itu dikalikan dengan hasil usaha, kemudian kalau bunga itu dikalikan dengan pokok pinjaman. Ya, sama-sama pakai persentase, tapi berbeda perlakuannya. Ya. Kemudian tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Jadi tidak boleh itu mengubah nisbah sebelum ada persetujuan. Nah, persetujuannya bentuknya apa? Nah, ini yang kadang-kala kesulitan di lembaga keuangan, misalnya di perbankan, masa izin kepada semua nasabah padahal ribuan bahkan jutaan. Dia hanya mengumumkan ya, mengumumkan. Tapi yang namanya nasabah ya biasanya hanya menerima saja ya di situ. Karena nggak mungkin, dia juga nggak ngerti bagaimana cara menghitung nisbah. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada tabungan syariah, nanti ada akadnya tabungan wadiah, dan ada tabungan mudharabah. Ini fiturnya sama. Nah, cuma bedanya kalau giro tadi kan on call, kalau wadiah ya, kemudian kalau tabungan mudharabah ya sama, dia menerapkan ada nama nisbah. Nah, bedanya kalau giro itu diambil sewaktu-waktu dan itu biasanya milik dari perusahaan ya. Kalau tabungan, ya ada yang tabungan yang wadiah itu bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau tabungan mudharabah ya sebetulnya ada jangka waktu tertentu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya itu. Nah, kalau deposito nanti akadnya dua. Ada ya mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah kedua adalah mudharabah muqayyadah. Kalau mutlaqah itu selaku mudharib, nasabah selaku shahibul mal. Kemudian mudharib boleh melakukan bagaimana usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana deposito harus dinyatakan jelas, tunai bukan piutang. Kemudian pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah. Nah, di muqayyadah yang membedakan adalah di poin nomor 2, yaitu
hanya boleh melakukan usaha yang dipersyaratkan oleh nasabah. Jadi nanti nasabah punya syarat, saya punya dana, tolong nanti dicarikan pengusaha, jenis usahanya tempatnya di Y, misalnya. Itu namanya mudharabah muqayyadah. Nah, seperti itu. Nah, nanti dalam prakteknya ada yang penamanya itu mudharabah muqayyadah channeling, ada yang executing. Ya, jadi kalau channeling itu kita hanya memperantarai saja, atau bank hanya sekedar mak comblang, ya. Tapi kalau executing, pihak yang memperantarai tadi ikut berpartisipasi di dalam pendanaan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah produk penyaluran dana. Nah, di sini ada namanya murabahah. Murabahah itu adalah menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Ini fatwanya cukup banyak. Nah, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuannya? Nah, ketentuannya adalah pelaku bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba. Kemudian bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Kemudian objeknya adalah barang yang dibelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian harga beli adalah dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jadi harga beli itu berarti ada harga pokok, pembelian, HPP ditambah dengan biaya, ya. Kemudian harga jual adalah bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Jadi harga beli ditambah keuntungan. Kemudian ada formula yang lebih lengkap di dalam fatwa DSN nomor 16. Kalau yang tadi saya sebutkan itu fatwa yang paling awal nomor 4 tahun 2000. Kemudian karena perkembangan kemudian muncul fatwa baru namanya murabahah diskon, ya, diskon murabahah. Itu dinyatakan di sana. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ini kalau diformulasikan adalah harga jual beli murabahah sama dengan HPP plus biaya plus keuntungan. Nah, itu kalau formulasinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi ada pencatatan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik bank. Ya. Idealnya itu memang menyediakan, ya, idealnya. Cuma kan nanti ada tempatnya di mana. Kemudian kalau tidak segera terjual berarti ada lagi, berarti bank harus menyediakan persediaan. Persediaan itu nanti kaitannya tambahnya biaya pemeliharaan. Ya. Nah, jika bank menerima permohonan tersebut, ya harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerimanya untuk membeli sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Lalu uang muka. Dalam jual beli ini bank bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jadi boleh adanya uang muka. Ini sebetulnya digunakan untuk mengurangi nilai dana yang diberikan oleh bank, ya. Nah, biasanya sekitar 10-35%. Kemudian jaminan dalam murabahah dibolehkan agar
nasabah serius dengan pesanannya, dan barang yang diberi nasabah itu bisa dijadikan barang jaminan. Ya. Misalnya kalau beli motor, maka BPKB-nya nanti ditahan dulu bank sebagai barang jaminan. Ya. Kemudian diskon, jika dalam jual beli murabahah LKS atau bank itu mendapat diskon dari player, maka harga sebenarnya adalah atau harga jualnya adalah harga setelah diskon. Jadi misalnya beli kendaraan harga 30 juta, kemudian ada diskon misalnya 2 juta, maka yang dijual bank kepada nasabah adalah 28 juta. Tidak boleh 28. Nah, itu kalau diskonnya itu diberikan sebelum akad. Ya, tapi kalau diskon itu diberikan setelah akad, maka pemberian diskon tadi harus dibagi dua. Nah, berdasarkan pada persetujuan yang dimuat di dalam akad. Jadi di dalam akad disebutkan, ya kayak kemarin saya mengajar di Pasca Gontor, masalah ini juga, legal drafting. Nah, di situ di dalam klausul harus disebutkan bahwa jika nanti terjadi ada dari dealer, ya kalau sepakat, maka pembagian diskon atur berapa banding berapa, itu harus dimuatkan di situ ya. Lalu kalau ada pelunasan dini, jadi jika nasabah transaksi murabahah melakukan pelunasan atau pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran. Ada diskon ya, boleh memberikan diskon. Cuma itu tidak boleh diperjanjikan di dalam akad. Ya, jadi tidak boleh dituangkan di dalam akad. Tapi boleh nanti diberikan. Dan besarnya potongan sebagaimana dimaksud dalam diskon itu adalah sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan LKS. Yang biasanya adalah 1 kali angsuran margin ya. Bukan 1 kali angsuran, karena kalau 1 kali angsuran itu ada satu angsuran itu ada 2 komponen, yaitu pokok plus margin. Pokok itu miliknya nasabah, dana pihak ketiga, kemudian margin itu masih menjadi kekuasaan bank. Maka yang diberikan adalah yang marginnya tadi, ya gitu. Kemudian denda dan sanksi. Nah, tadi yang saya sebutkan, apabila ada nasabah yang mampu yang menunda-nunda dan atau tidak mempunyai boleh dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu didasarkan pada prinsip takzir, yaitu agar nasabah lebih disiplin. Nah, ini boleh dituangkan di dalam akad, besarannya juga. Misalnya kalau telat 1 hari bisa dikenakan takzir sebesar sekian rupiah, itu boleh. Dan dana yang didapat dari takzir tadi itu diperuntukkan sebagai dana sosial. Nah, tidak boleh dijadikan pendapatan bank. Masuk di dana sosial yang nanti diperuntukkan untuk hal-hal yang kegiatan sosial ya. Kemudian takwid. Selain takzir ada takwid. Kalau takwid ini adalah dikenakan kepada nasabah yang sengaja atau lalai menyimpang dari akad. Misalnya saat akad, karena ini pakai wakalah, tiba-tiba bank tadi dapat duit. Nah, katanya mau beli motor baru, tetapi dibelikan motor second. Nah, maka orang tersebut bisa terkena takwid, karena berarti dia melakukan side streaming. Penggunaan dana pembiayaan tadi tidak sepenuhnya dibelikan kendaraan, karena nanti bank bisa mengalami kerugian. Ya, ruginya apa? Ya, barang yang dibeli nilainya lebih rendah daripada yang diperjanjikan ya. Nah, atas itu bank boleh mengenakan takwid. Nah, kerugian real atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan juga boleh masuk. Misalnya ada nasabah ditagih tapi dia malah pindah-pindah lokasi. Ya.
sampai misalnya di tempat yang jauh. Nah, untuk mencari orang yang pindah-pindah lokasi tadi itu butuh biaya. Maka pengenaan biaya tersebut disebut dengan takwid dan itu bisa menjadi pendapatan bank. Nah, ini berangkat dari hadis Rasul al-ghunmu bil ghunmi al-kharaj bidoman. Kalau ingin return itu konsekuensinya harus berani nanggung risiko. Tapi kalau ingin pendapatan, ya konsekuensinya harus ada biaya ya. Nah, pada saat ada keluar biaya, maka kita bisa sebagai kompensasi menjadi pendapatan bank. Nah, gitu. Nah, nanti dalam murabahah itu bisa digunakan untuk transaksi-transaksi misalnya pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, untuk KPR syariah, untuk pembiayaan kendaraan bermotor, kemudian bisa juga kombinasi akad, line facility atau two-step financing atau joint financing atau takeover ya. Ini bisa dikombinasikan akadnya. Kombinasi akad atau yang disebut dengan hybrid akad itu dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan tadi, ya waktunya sama, objeknya sama, kemudian pelakunya sama, ya selepas dari itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bai istisna. Nah ini yang berlaku di perbankan ya, karena nanti kalau ada namanya bai as-salam. Kalau di perbankan syariah, bai as-salam tidak direkomended, kecuali nanti ada bank syariah khusus menangani pertanian, karena bai as-salam itu cocok untuk pertanian. Ya. Modelnya nanti apa namanya, bank memberikan pembiayaan, kemudian nanti hasil panennya dijual kepada bank, ya dengan harga yang lebih. Nah, kemudian bank nanti akan menjual hasil panen itu. Maka karena ini sifatnya per bulan itu harus pendapatan, maka kalau baik salam itu minimal 3 bulan karena pertanian kan paling cepat 3 bulan ya. Maka di situ tidak banyak dipraktekkan. Kalau istisna ini banyak, ada satu BPR syariah di daerah Bekasi atau mana itu yang produk istisnanya banyak. Jadi dia memfasilitasi seperti KPR rumah itu ya. Dia beli lahan, nanti dikapling, kemudian dijual, kemudian dia membuat tanah rumah itu tadi, ya, baru dilakukan pembiayaan kepada masyarakat. Nah, istisna ini adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Jadi sona'ah, ada produksi barang dulu. Kalau murabahah barang sudah jadi ya. Kalau istisna itu harus diproduk, ada vendornya dulu ya. Jadi barang tertentu dengan kriteria dan pernyataan tertentu disepakati antara pemesan, mustasni, kemudian dengan pembeli atau soni. Ya. Nah, ketentuannya adalah jika LKS melakukan transaksi istisna untuk memenuhi dan nasabah, ia dapat melakukan istisna pihak lain. Ini disebut dengan istisna paralel. Karena LKS tidak bisa membuat itu sendiri. Ya, maka dia bisa mencari vendor yang bisa membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Kemudian objeknya harus dijelaskan, ciri-cirinya harus dapat dijelaskan, spesifikasinya, penyerahannya dilakukan, kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian harga, LKS selaku mustasni tidak diperkenankan untuk memungut margin during construction. Jadi pendapatan selama produk itu dibuat, jadi selama produk itu dibuat ya. Dari nasabah, hal itu tidak sesuai dengan prinsip saya. Kemudian pembatalan.
jika semua atau sebagian barang tidak disediakan pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dari dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua adalah menunggu sampai barang tersedia. Jadi bisa dibatalkan atau minta ganti. Ya, itu bisa. Nah, kemudian istisna digunakan untuk satu, pembiayaan investasi, jadi pembuatan barang produksi misalnya, kemudian modal kerja boleh, kemudian renovasi rumah. Jadi kalau renovasi rumah itu tepatnya pakai istisna. Kemudian bisa juga KPR siap bangun, kemudian project financing. Jadi kalau ada pembiayaan untuk pembangunan proyek tertentu ya itu boleh. Nah itu kemudian selanjutnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan barang, hak milik, atau benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Nah, karena ini ada unsur ijarahnya, maka semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula pada ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, karena mekanismenya yang pertama adalah sewa. Ya, pengalian kepemilikannya itu setelah sewa selesai. Kemudian akad yang melakukan IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun pemberian atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad namanya. Yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Ya. Ini ketentuannya begitu. Nah, kemudian terkait ijarah ini ada muncul hal-hal yang berkaitan dengan masalah ujroh. Ya, maka nanti dibolehkan melakukan review objek, review ujroh boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat, terjadi perubahan periode akad ijarah, ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Lalu review atas besaran ujroh setelah periode tertentu. Jadi ujroh yang telah disepakati untuk satu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan. Nah, besarnya ujroh boleh kembali untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas formula tertentu ya oleh kedua belah pihak. Jadi dihitung kembali dan harus ditunjukkan kepada pihak yang menyewa itu. Ya, kemudian peninjauan kembali besaran ujroh setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumus yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan. Jadi boleh diubah misalnya formulasinya selama tidak menimbulkan perselisihan. Nah, IMBT bisa untuk pembiayaan investasi jangka panjang, nah, misalnya jangka 5. Kemudian bisa untuk KPR jangka panjang. Nah, ini mungkin produknya ya itu bisa dengan KPR ya. Nah, kemudian mudharabah. Mudharabah ini kerjasama satu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama Sohibul Mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola.
dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ya. Jadi para pihak nanti salah satunya menyetorkan dana, salah satunya keahlian. Nah, kemudian ketentuannya adalah pelaku dan modal LKS sebagai sohibul mal 100% membiayai kebutuhan satu proyek. Sedang pengusaha bertindak sebagai mudhorib. Kemudian dapat modal berbentuk uang atau barang, tapi kalau barang nanti harus dinilai dengan uang ya. Misalnya kalau mesin penggilingan daging, maka itu harga mesin berapa. Kemudian modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudhorib baik secara bertahap maupun tidak. Kemudian nisbah, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase dari keuntungan yang didapat ya. Jadi harus didasarkan pada hasil ya, bukan pada proyeksi. Nah, kebanyakan dalam praktek ini masih didasarkan pada proyeksi, belum pada hasil real. Nah, itu yang seringkali saya sebut itu namanya bagi hasil rasa bunga ya. Nah, masih ada kekeliruan ya. Nah, kemudian keuntungan harus dibagi hasilkan, kemudian kerugian penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali diakibatkan kesalahan disengaja anggaran. Jadi kalau diakibatkan kelalaian pelaku usaha, maka yang menanggung rugi adalah pelaku usaha ya. Tapi kalau yang kerugian itu diakibatkan karena di luar kemampuan manusia atau biasa disebut dengan force majeure, maka itu kerugian ditanggung oleh si pemilik modal. Meskipun dalam riwayat agak berbeda. Jadi Mu'ad pernah melakukan mudharabah dengan rekanannya, tiba-tiba dagangannya itu mengalami kerugian karena kebakar yang diakibatkan ulah tikus ya. Kemudian Rasulullah meminta kepada Mu'ad apakah Mu'ad masih memiliki aset yang lain. Beliau menyampaikan masih ada ya Rasulullah, kemudian bawa ke sini, kemudian Rasulullah menjualnya dan hasil penjualan diberikan kepada Mu'ad. Beliau Rasulullah ngendika ini untuk mengembalikan pokok modal mudharabahmu dan sisanya untukmu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan definisi di dalam fikih ya. Nah, kemudian jaminan, pada prinsipnya mudharabah itu tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Manajemen LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian waktu mudharabah boleh waktu tertentu ya. Nah, nanti penerapannya mudharabah itu bisa digunakan untuk modal kerja dan bisa juga untuk facility, kemudian untuk staff financing, joint financing ya itu. Lalu musyarakah. Lalu musyarakah ini adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, pelaku dan modal, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Nisbah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas seluruh keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang ya.
Dan keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak. Kemudian kerugian di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing atau penyertaan masing-masing pihak. Kemudian jaminan sama seperti dalam mudharabah. Kemudian manajemen, setiap mitra melakukan hak untuk mengelola aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Ya, meskipun dalam praktek ya, kalau di perbankan musyarakah tidak ikut dalam pengelolaan, itu yang disebut dengan musyarakah pasif. Ya, jadi dibolehkan karena tidak semua pegawai bank paham tentang mekanisme bisnis jadi biaya. Cek Afan Ustaz. Baik, sambil menunggu Ustaz melanjutkan, mengingatkan kepada peserta bagi yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Hari ini tadi kita belajar berkaitan dengan akad ya dan juga macam-macamnya. Memang cukup banyak karena bahkan di Dewan Syariah MUI sendiri sampai saat ini sudah ada 137 fatwa seperti itu, berkaitan dengan berbagai macam akad yang ada di ekonomi kita ya. Dan monggo bisa dipahami satu-satu apa yang dijelaskan oleh Ustadz, perbedaan-perbedaannya, karena boleh jadi dengan memahami perbedaan itu kita lebih aware ya terhadap segala jenis transaksi yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi para peserta, bapak-bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom chat, insya Allah nanti akan kami bacakan. Sudah ada 2 pertanyaan masuk, nanti akan kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan sudah berjanji tapi batal. Nah, itu apakah termasuk mengingkari akad seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan kalau ini jual beli ya. Berkaitan dengan jual beli. Baik, sambil menunggu Ustadz, tadi beliau sudah menghubungi, kata beliau internetnya drop, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu akan kita lanjutkan sedikit. Ya, ahlan Ustadz. Maaf, ini internetnya drop. Sekarang udah bisa lagi, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Bisa dibukakan dulu, Mas. Share apa? Host disable participant screen. Sebentar. Ustaz. Sudah, Ustaz. Udah ya. Ya. Oke. Jadi tadi sampai di ini ya, jadi produk jasa perbankan. Jadi wakalah itu nanti bisa untuk kegiatan clearing, inkaso, transfer, kemudian SORF, transaksi falas. Jadi jual beli pertukaran uang, bukan jual beli uang. SORF. Kalau kita mau umroh kan harus nukar dengan real ya. Kemudian kafalah, bank garansi, hiwalah, anjak piutang yang di awal sudah saya sampaikan. Bisa juga ada safe deposit box, nanti akadnya ijaroh dengan wadiah. Kemudian kod dan ijaroh itu rohan, nanti gade. Nah itulah akad-akad yang dipraktekkan di dalam lembaga keuangan. Nah, nanti masing-masing lembaga keuangan sesuai dengan jenisnya bisa menggunakan akad-akad yang kita bahas tadi, sehingga berbeda satu dengan yang lain. Yang paling lengkap adalah di perbankan, kemudian di koperasi ya, koperasi bisa menjalankan semua ini. Saya kira itu untuk materi pada malam hari ini. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Sudah ada 2 pertanyaan masuk dari tadi di kolom chat nih Ustaz, saya bacakan. Dari Lala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Seorang pembeli sudah menyatakan akan membeli suatu barang dan sudah saling sepakat dengan penjual mengenai harga dan bentuk barang. Namun selang beberapa menit kemudian pembeli menyatakan tidak jadi membeli barang tersebut sehingga pembeli batal memberikan uangnya kepada penjual. Juga sebaliknya pembeli dan penjual sudah deal namun ternyata penjual seketika membatalkan keinginan untuk menjual barang tersebut dan membuat pembeli kecewa. Apakah ini termasuk dari akad terlarang Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, itu kan belum terjadi akad ya. Kan baru masih janji-janji kan. Ya, kalau sudah terjadi akad misalnya kalau sudah ada DP misalnya ya, untuk penguatan akad itu biasanya ada DP. Nah, kalau DP itu ada konsekuensi. Misalnya kalau yang membeli membatalkan bisa jadi ada ketentuan uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali misalnya gitu kan. Atau misalnya diambil untuk mengganti kerugian yang terjadi. Itu bisa. Ya. Jadi yang diceritakan tadi lebih pada janji itu belum transaksi. Kalau sudah transaksi itu salah satu pihak akan terkena sanksi atas ketidakjadian satu akibat transaksi tadi. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, Ustaz. Mungkin sembari memastikan Ustaz, apa yang membuat sesuatu itu kemudian sudah dianggap akad atau belum gitu Ustaz? Ya, kalau sudah dianggap akad itu kalau salah satu pihak sudah membayarkan atau sudah deal, ada tanda tangan ya. Nah, sudah ada bukti bahwa yang bersangkutan membeli. Bukti pembelian itu apa? Satu, menyerahkan uang, kemudian yang satunya misalnya ada tanda tangan. Nah, misalnya kalau kita beli online, kalau beli online itu ya, itu sebetulnya pada saat kita sudah mengirim uang, nah, itu sudah terjadi pembelian. Yang jadi masalah, tiba-tiba barangnya tidak sampai ke kita. Nah, itu yang dosa siapa? Ya yang menjual, karena dia sudah membohongi kita kan gitu kan. Ya yang pembelian online ini kan kadang-kala kan ada yang benar, ada yang enggak ya. Nah, maka sekarang untuk meyakinkan itu mereka menerapkan COD kan. Nah,
Nah, yang jadi COD biasanya dia ada ketentuan. Nanti kalau tidak jadi membeli, ada risikonya apa gitu. Itu boleh-boleh aja dibuat seperti itu dari disclaimer-nya ya, kira begitu ya. Ya, ada lagi? Syukur Ustaz. Kemudian dari saudara Farida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penawaran kalau kontan 100.000, namun kalau 3 kali 40.000, apakah jadinya 120.000, apakah diperbolehkan? Ya, itu kan pilihan ya, pilihan harga itu nggak apa-apa. Nanti kan yang dipilih kan salah satunya kan. Kalau punya uang cash ya biasanya beli cash kan. Kalau nggak punya uang cash ya bisa dicicil karena dia butuh. Meskipun dalam praktek sekarang, meskipun dia punya uang cash, belinya cicilan gitu kan. Karena dia tidak ingin duitnya berkurang tapi sudah punya barang itu tadi gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa? Yang tidak boleh itu adalah ketidakjelasan harga mana. Kalau ada di dalam kitab Al-Hukmu Bai At-Taqsid. Jadi hukum jual beli kredit. Mas ini kalau cash 100, kalau kredit 120. Tiba-tiba belum terjadi deal, dia sudah pergi, itu ya nggak boleh gitu. Harusnya kalau memang udah ya pilih mana yang diinginkan dan dia mampunya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua yang tidak boleh lagi itu adalah dari hadis bai ataini fi bai'atin itu, yaitu satu transaksi yang mengandung 2 akad sekaligus. Contohnya apa? Sewa beli. Jadi teman-teman yang beli motor di di lembaga pembiayaan leasing itu ya. Leasing itu ada dua akad sekaligus, yaitu sewa dan beli menjadi satu. Itu tidak boleh, maka di syariah kemudian muncul namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, atau misalnya kalau kita ngambil di lembaga pembiayaan yang syariah, ya yang I.I itu misalnya gitu ya. Nah itu akadnya nanti murabahah. Jadi belum banyak yang menerapkan ijarah muntahiyah bitamlik. Kenapa? Karena kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu barangnya itu masih menjadi milik perusahaan ya. Kalau murabahah itu barang langsung menjadi milik nasabah yang nanti jaminannya bisa, maka itu tadi barang murabahah itu bisa menjadi jaminan dalam pembiayaan yang secara kredit tadi. Seperti itu ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum, mohon penjelasan Ustaz. Seandainya negara kita atau negara maupun manapun menerapkan syariat Islam, apakah sistem ekonomi Islam bisa sepenuhnya menggantikan sistem ekonomi sekuler dalam semua aspek dan memberikan jaminan bahwa ekonomi negara masyarakat akan lebih baik bila ya tentunya mereka yang non-muslim akan menerima sistem ekonomi Islam. Benarkah demikian Ustaz? Iya. Ya, jadi kalau misalnya semua negara itu menjalankan syariat Islam, ya sistem ekonominya mesti mengikuti ketentuan syariat gitu ya. Nah, apakah itu nanti bisa menggantikan? Nah, kalau semuanya sudah menerapkan syariat Islam dan sistem ekonominya, ya menggantikan. Maka saya pernah sampaikan Pak ya, di sini atau di tempat lain ya. Kalau Indonesia ini misalnya mau mengganti sistem syariah itu ya, tidak usah menggunakan istilah syariah aja bisa itu. Selama mau mengubah undang-undang dasar. Ada pasal 33 itu dulu ya. Pasal 33 itu diubah misalnya perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Jangan titik ya, tapi koma. Dan dijalankan tanpa bunga. Nah, kalau sudah tidak pakai bunga, maka di Indonesia lembaga keuangan yang menggunakan bunga tutup semua. Ganti syariah. Nah, seperti itu kan. Dan kalau misalnya itu diterapkan, apakah nanti masyarakatnya akan lebih baik? Ya, kalau dilihat bahwa mekanisme untuk menjalankan ekonomi syariah aja ada screeningnya, misalnya harus halalan thayyibah, kemudian berarti kan banyak orang yang tidak melakukan perbuatan maksiat, banyak orang yang melakukan
kegiatan yang tidak mengandung unsur yang dilarang. Nah, insya Allah itu semua doa kebaikan bisa dikabulkan, kan gitu kan. Nah, kita ini sudah banyak berdoa tapi juga nggak lebih baik, ya jangan-jangan emang doanya nggak dikabulkan, masa kalah dengan kata kita kan, gitu. Saya kira begitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita semua, ya utamanya nanti bagi para pemimpin ya. Tapi nampaknya sekarang ini sebetulnya geliat itu, ya, contoh kemarin ada Munas ya, Musyawarah Nasional, MES ya. Nah, itu ketuanya kan sudah Menteri BUMN, Erick Thohir. Kemudian KNKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu ketuanya adalah Presiden, ketua pelaksananya Wakil Presiden, sekretarisnya siapa gitu. Kemudian IAEI, ketuanya Menteri Keuangan. Ini sebetulnya para pejabat sudah terlibat di dalam ekosistem ekonomi syariah sebetulnya. Cuma kok maaf kok masih begini aja. Itu yang jadi masalah ini. Ini jangan-jangan hanya untuk mengelabui aja tuh, dan aksinya tidak ya buktinya si konvensionalnya masih juga bertahan dan belum bisa tergeser. Buktinya share marketnya masih di bawah 10 kan gitu kan. Tapi kalau dilihat situasi pandemi ini, data yang saya dapatkan di OJK, data-data itu menunjukkan bahwa syariah malah bisa tetap tumbuh ya. Kalau konvensional memang terpuruk, meskipun syariah juga terdampak, tapi masih tumbuh lebih baik. Nah, seperti itu ya. Baik, itu ada Mbak Farida. Tadi saat yang leasing. Oh, yang maksudnya leasing gitu ya. Iya. Ya, seperti kalau Anda beli motor itu loh yang di dealer lembaga pembiayaan itu ya. Saya sebut aja misalnya ya, ada FIF atau apa atau Adira, meskipun mereka sekarang juga sudah mengembangkan syariah. Ya. Itu pembelian itu Anda sebetulnya menyewa tapi juga sekaligus membeli. Leasing itu kan modelnya kan begitu, sewa beli. Nah, dalam model seperti ini itu tidak boleh di dalam syariah. Maka kemudian tadi ulama mencari, karena pola dia menyewa dulu kemudian membelinya nanti itu menjadi tren di dalam masyarakat. Akhirnya dicarilah pola yang sesuai syariah apa? Ya udah kalau begitu disewa dulu, setelah selesai sewa baru ada akad pemindahan milik. Pemindahan milik itu bisa dilakukan dengan cara hibah, bisa juga dengan jual beli. Nah, jual beli itu nanti mekanismenya gimana? Ya bisa jadi ini saya jual dengan harga berapa, setelah dihitung penyewaan tadi dianggap sudah mengcover semuanya, kemudian dijual dengan murah. Seperti itu. Ya. Oke. Baik. Ada yang lain? Sudah, Ustaz. Cukup ya. Jazakumullah khairan, Ustaz, Ya, atas terima kasih sama-sama ya. Malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ngaji kajian intensif virtual IKD kita di pekan depan dengan materi ekonomi Islam. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.